Hai guys, SBF baru saja ditebus sebesar 250 juta dolar, tidak jadi ke penjara. Kira-kira bagaimana cerita detailnya itu yang akan kita lihat. Ada juga pendapat daripada investor legendaris Bill Miller dan ada juga situasi lainnya di negara Filipina. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analisis. Tonton video ini sampai akhir agar informasi yang lengkap dan bermanfaat. Klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya. Kita akan lihat dulu situasi di Filipina di mana lebih dari 40 juta orang Filipina sekarang bisa menerima pembayaran secara instan dan tanpa biaya dengan mata uang lokal dari Eropa dan Amerika dan Inggris melalui Lightning Network Bitcoin ya. Seperti yang kita ketahui, Filipina itu memiliki yang namanya itu pulau yang di mana di pulau tersebut orang-orang itu bisa menggunakan Bitcoin ya sebagai pembayarannya ya. Saya lupa namanya apa, tapi orang-orang di pulau di Filipina tersebut bisa menggunakan Bitcoin sebagai pembayaran ya. Mereka menerima Bitcoin, orang-orang dari luar negeri bisa membelanjakan beli belanja sesuatu di sana menggunakan Bitcoin ya. Dan dengan teknologi Lightning Network, ini memungkinkan transaksi untuk berjalan dengan cepat dan dengan biaya yang murah. Dan bahkan tanpa biaya sebenarnya kalau untuk Lightning Network ya. Oke, jadi ini merupakan hal yang sangat baik sekali yang terjadi di Filipina. Sayang sekali di Indonesia belum bisa diaplikasikan. Padahal sebenarnya orang-orang Indonesia itu cukup banyak yang tahu atau memegang kripto ya teman-teman. Jadi sebenarnya kita sudah siap sebenarnya menggunakan jaringan kripto ini, tetapi apa yang dilakukan oleh pemerintah itu lebih mengarah kepada CBDC ya dibandingkan dengan Bitcoin ya. Oke. Sekarang kita akan lihat untuk technical analysis daripada Bitcoin di mana kemarin sempat turun itu ke daerah Fibonacci 61,8-nya, itu akan saya lihat. Ini membuat candle merah, ada wick besar ke bawah ya teman-teman. Semacam ada buying pressure kalau kita lihat di sini sempat ke 16.500-an tetapi bisa close di 16.800-an. Posisi hari ini masih dalam posisi ke bawah. RSI masih bearish dan dari MACD-nya juga masih bearish di sini. Kalau kita lihat untuk time frame yang lebih kecil, ini sekarang kembali ke dalam pola yang seperti ini. Ada garis resistance di sini ya teman-teman. Harus dilewati agar bisa ke harga selanjutnya. Kira-kira target harganya itu adalah kalau misalnya ini adalah bull flag, maka dia bisa ke 17.200-an seperti yang saya taruh di sini di kotak warna merah ini. Masih sangat mungkin untuk ke daerah kotak merah ini di 17.100-an sampai 17.200-an. Kemarin bounce di Fibonacci Golden Pocket 61,8, habis itu langsung naik sampai ke daerah resistance ini. Untuk RSI sekarang berusaha untuk naik di atas 50 dan untuk MACD sekarang dalam posisi bullish sebenarnya. Jadi lebih condong ke bullish sampai ada indikasi bahwa ini tiba-tiba rejected, RSI rejected dan MACD kembali ke arah bawah ya. Jadi sekarang masih bullish sebenarnya. Kalau kita lihat untuk time frame 1 jam bullish untuk RSI-nya dan MACD-nya juga untuk masih bullish ya. Oke. Untuk DXY bagaimana? Untuk DXY dia masih membentuk pola seperti ini. Sebenarnya saya ya breakout itu bisa terjadi kapan saja, bisa terjadi ke atas seperti ini atau tiba-tiba ke bawah, tetapi lebih cenderung untuk ke atas sebenarnya. Jadi posisi Bitcoin secara jangka panjang, maksudnya secara dalam minggu ini, 1 minggu, 2 minggu ini masih bearish sebenarnya karena ada potensi bahwa DXY ini akan naik ke atas ya. Kalau kita lihat seperti ini. Dari RSI-nya kita lihat kalau ini dia membentuk pola sideways seperti ini. Belum terjadi breakout sama sekali. Jadi masih seperti ini. Harus menunggu grafiknya ini tembus ke atas atau tembus ke bawah. Oke, jadi itu untuk DXY. Masih sama, sekarang berada di resistance kalau kita lihat di sini. Jadi dalam jangka pendek sebenarnya itu akan mengarah ke bawah kalau kita lihat dari dia baru saja rejected daripada resistance-nya. Ya, oke.
Ini ada pendapat daripada Red Capital. Red Capital merupakan technical analyst jangka panjang. Nah, orang-orang yang membeli dengan murah itu akan memiliki peran yang besar dalam membentuk bottomnya bear market Bitcoin sekarang ini. Dan orang-orang yang suka beli FOMO itu akan berperan besar di dalam membuat uptrend yang baru ya. Dan kita masih memiliki waktu untuk menjadi yang namanya orang-orang yang beli di bawah, orang-orang yang beli di ketika harga diskon. Tetapi di kemudian hari, di masa depan, kita hanya memiliki pilihan untuk menjadi pembeli-pembeli yang FOMO ya. Jadi kalau ada kata orang ini satu kali lagi turun dan saya akan masuk Mr. Capital ya. Jadi menurut saya ini merupakan hal yang semacam pertanda, kasih tanda buat kita bahwa bottom itu sudah semakin dekat meskipun belum benar-benar di daerah bawahnya, masih bisa kemungkinan ke 14.400-an, 14 ribuan, di situ ada support yang cukup besar di sana. Jadi teman-teman siapkan uangnya untuk siap-siap DCA Bitcoin atau membeli Bitcoin ketika bottomnya itu di sekitar 15.000, 14.000 dan ada kemungkinan juga lebih rendah daripada itu ya. Jadi teman-teman siapkan saja sesuai dengan plan masing-masing. Oke. Dan tentu saja berita terbesar pada hari ini adalah di mana SBF itu boleh pulang ke rumahnya setelah orang tuanya itu menggunakan rumahnya untuk mengcover biaya tebus yang sangat besar sekali. Orang yang sempat menjadi bilioner ini yang mengklaim dia tidak memiliki lebih dari $100.000 sekarang dibantu ditebus sebesar $250 juta ya. Jadi ini merupakan hal yang sangat fantastis sekali bagaimana seseorang yang memiliki $100.000 bisa membayar $250 juta ya. Katanya sih orang tuanya itu mengcover menggunakan jaminan rumahnya ya. Nah, dia diberikan tebusan sebesar $250 juta ya, dan ada detensi di rumah, monitor kepada lokasi dia, dan tidak boleh menggunakan paspor, jadi tidak bisa ke luar negeri, jadi dia hanya bisa stay di rumah saja. Di tanggal 22 Desember, New York Times itu memberikan laporan bahwa tebusan SBF ini diberikan dan dia akan tinggal bersama orang tuanya di Palo Alto, California. Orang tuanya itu mengamankan tebusannya dengan jaminan dari rumahnya. SBF mengklaim sebelumnya bahwa setelah kolapsnya company dia yaitu FTX, dia hanya memiliki 100.000 di akun bank dia. Oke. Ini pengadilannya itu memutuskan bahwa SBF itu memerlukan supervision atau pengawasan yang sangat ketat, termasuk juga penanganan mental, kesehatan mental, dan evaluasi. SBF diketahui dia mengalami masalah depresi dan mengkonsumsi beberapa obat ya untuk menangani depresi dia. Oke. Nah, ini kita lihat seperti ini. Keputusan ini diputuskan di hari yang bersamaan pada kolega dia yaitu Caroline dan Gary Wang yang mengaku bersalah terhadap kesalahan fraud. Kedua orang tersebut itu bekerja sama di dalam investigasi yang mereka lakukan. Ellison ini bisa lolos daripada charge yang mungkin bisa membuat dia masuk ke penjara selama 110 tahun ya. Dan ini adalah informasi-informasi lainnya. Pengadilan selanjutnya untuk SBF itu akan dijadwalkan tanggal 5 Januari 2023 ya teman-teman. Jadi apa pendapat daripada ini orang lain?
Selamat untuk mengeluarkan SBF. Kita sangat senang. Kalau kamu memiliki waktu sebentar, bolehkah kita tahu kamu dapat dari mana uang 250 juta dolarnya? Apakah itu uang kita? Sebagian dari kita penasaran. Happy holiday ya. Jadi sebenarnya dia bersifat dia mengutarakan sarkasme dia terhadap apa yang dilakukan oleh pengadilan tersebut ya. That Martinikai itu mengutarakan bahwa pemerintah di Amerika Serikat secara harfiah telah mencharge 3 orang yang fraud, kemudian mengambil 250 juta dolar uang ilegal ini sebagai down payment untuk kebebasan mereka. Sistemnya sudah rusak ya. Dan ini ada juga yang di kasus zaman dulu, FTX dengan SEC dengan BlockFi juga, SEC mengutarakan bahwa FTX itu aset daripada FTX itu digunakan untuk menembus BlockFi. Apakah aset customer tersebut diberikan kepada SEC untuk membayar settlement antara SEC dengan BlockFi sebesar 100 juta dolar? Apakah SEC sudah melakukan PR dia untuk mengetahui sumber-sumber daripada uang ini? Itu menunjukkan kalau ada masalah yang terjadi di dalam SEC ya. Kita tahu ya. Oke. Ini pendapat daripada investor legendaris Bill Miller. Dia masih bullish dalam Bitcoin. Orang-orang telah meninggalkan daerah ini ya. Telah meninggalkan kripto, tetapi pada faktanya ini sangat luar biasa. Bitcoin itu masih bertahan di 17.000 dan investor ini juga mengkonfirmasi bahwa Bitcoin itu masih menjadi holding atau top aset yang ada di portofolio dia. Saya akan berusaha untuk membeli barang yang dia tidak akan jual ya. Dia akan berusaha beli barang yang dia tidak akan jual, yang tidak akan pernah jual. Jadi, apa barang tersebut? Barang tersebut adalah Bitcoin. Kenapa? Karena Bitcoin bisa digunakan untuk membeli sesuatu. Ya, dan tidak perlu dijual sebenarnya untuk USD. Secara jangka panjang, mata uang fiat itu akan berkurang nilainya karena inflasi, karena bank-bank sentral itu terus-menerus mencetak uang sebanyak mungkin. Dan kalau kita lihat sama seperti ketika kita main permainan monopoli, ini seperti miniatur daripada sistem ekonomi dunia. Di monopoli, nilai uang tersebut semakin menurun ya. Memang kalau kita lihat ini propertinya itu naik, tetapi sebenarnya nilai intrinsik daripada properti tersebut turun. Tetapi kenapa nilai properti tersebut naik? Itu karena nilai uangnya yang turun ya. Sama seperti ini juga kalau teman-teman yakin sudah pelajari tentang sistem ekonomi dunia, sistem keuangan dunia, sudah pelajari mengenai Bitcoin, mengenai emas, mengenai apa itu uang yang sebenarnya, maka teman-teman bisa mengerti bahwa Bitcoin itu bisa menjadi inflation hedge ya. Jadi semacam penahan terhadap inflasi itu secara jangka panjang, bukan secara jangka pendek seperti sekarang ini ya. Dan dia mengutarakan hal yang saya sangat setuju sekali. Saya berusaha untuk membeli barang yang saya tidak akan jual. Apa barang itu? Barang itu adalah Bitcoin. Teman-teman bisa mengerti dengan mengerti ini dengan belajar lebih banyak lagi fundamental Bitcoin ya. Oke. Dan terakhir saya mau tutup dengan ini, ada salah satu akun di wallet yang berisi 3 juta USDT baru saja dibekukan. Kita lihat kalau ini, kalau stablecoin crypto ini saja yang bisa memfreeze akun-akun tersebut seperti di USDT dan USDC, maka apalagi CBDC yang bisa memfreeze akun-akun kita ya. Jadi ini adalah alasan jangan terlalu percaya dengan stablecoin yang
tersentralisasi. Yang cukup decentralized itu adalah DAI di Ethereum ya, dan itu tidak bisa di frozen ya. Jadi teman-teman harus sadar akan hal ini bisa terjadi kalau misalnya kita ada masalah dengan sesuatu yang misalnya dengan kita ngomong yang tidak baik kepada pemerintah atau ngomong sesuatu yang tidak yang orang-orang besar itu tidak setuju ya. Nah, itu saja untuk informasi pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan klik like dan subscribe dan nantikan video saya selanjutnya.